Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bersemangat belajarnya ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bersama Ibu Purnama. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak dapat membuka buku siswanya pada halaman 87. Namun, siapkan terlebih dahulu buku catatan kalian dan buku paketnya ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Masih semangat kan belajarnya? Berikut ini kita simak bersama-sama penjelasan tentang hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia melalui video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Lembaga negara. Lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, sehingga membentuk suatu pemerintahan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Pembagian fungsi lembaga negara. Pembagian fungsi lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip check and balance system. Hubungan antar lembaga negara. MPR dengan DPR dan DPD. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Hal ini menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR mencerminkan demokrasi politik, sedangkan unsur anggota DPD mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. MPR, DPR, dan DPD memiliki hubungan erat karena merupakan wakil rakyat, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang
Anggaran pendapatan belanja negara, DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. MK berwenang mengadili sengketa lembaga negara termasuk DPR. DPD dengan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Laporan BPK akan dijadikan sebagai bagan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. MA dengan lembaga negara lainnya. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungannya dengan MK, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun kewenangan ini harus memperhatikan pertimbangan MA untuk gerasi dan rehabilitasi. Pemilihan dan pengangkatan anggota MA melibatkan 3 lembaga lain, yaitu KY, DPR, dan Presiden. MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang MK adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara kepada MK. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut. Isilah tabel berikut ini contoh hubungan antar lembaga negara. Kalian cukup mengisi pada kolom lembaga negara yang berhubungan. Bagaimana video pembelajaran tadi? Sudah bisa dipahami atau belum? Nah, agar lebih paham lagi terhadap pembelajaran hari ini,
Ibu harapkan kalian lebih konsentrasi dan fokus dengan video yang akan kita simak bersama-sama berikut ini. Ibu yakin setelah tayangan video pembelajaran yang kedua ini, pemahaman kalian semakin mantap. Kita rehat sebentar, jangan kemana-mana karena pembelajaran akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap semangat belajarnya ya, semangat. Anak-anak, dari penjelasan yang sudah kalian saksikan tadi dapat disimpulkan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip mengawasi, menyeimbangkan checks and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme saling mengawasi dan saling seimbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman, persiapkan alat tulis dan kamera ponsel kalian pada tugas-tugas berikut ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut. Isilah tabel berikut ini, contoh hubungan antar lembaga negara. Kalian cukup mengisi pada kolom lembaga negara yang berhubungan. Tugas yang kalian kerjakan silahkan dikirim ke guru masing-masing melalui WA atau Google Chrome. Dengan penugasan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Pesan-pesan buat kalian, tetap di rumah saja dan hindari kerumunan. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan keluar rumah gunakanlah masker. Buatlah lemper pagi hari. Ada angsa berkaki dua. Pakailah maskermu hari ini. Wujud cinta, bangsa dan sesama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.